Selamat sore teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Jumpa kembali dengan video sekali ini teknik pukul samsak. Bagi teman-teman yang pertama kali menggunakan mana samsak sebagai partnernya, ada 4 cara menurut hemat saya untuk melakukan pukulan terhadap badan samsak. Jadi pertama-tama yang mesti dan harus dilindungi di saat kita menggunakan samsak berayun melakukan pukulan, yaitu pergelangan tangan. Jadi pergelangan tangan tersebut sangat kita harus berhati-hati ketika genggaman tersebut telah menyentuh, karena pergelangan tangan yang saya tunjukkan ini akan merasa getaran pertama sampai ke daerah bahu, pinggang, dan juga getaran yang lainnya, terutama adalah pada dada. Akhirnya kita melakukan pukulan terhadap badan samsak yang di tengah-tengah. Jadi antara kondisi samsak yang saya permak atau kita isi ulang kembali, di tengah-tengah suaranya ketika diadakan pukulan akan berbeda dengan yang di bawah. Tambahkan tenaga agar posisi benjolan dua itu adalah lurus ke depan ya. Ini dia lurus ke depan, tidak boleh diangkat ke atas ya, karena ini akan membuat kondisi pertahanan ketika mengenai pada badan samsak itu akan menjadi kuat. Tenaga yang kita tambahkan pada pergelangan tangan ataupun pada kepala tersebut menjadi fokus. Nah, di saat melakukan pukulan kita perhatikan dan yakini agar pasti tombolan 2 tersebut mengenai bodi atau badan samsak. Nah, saya dekatkan pada peragaan ini agar benar-benar tombolan tangan 2 tersebut. Nah, sekarang posisi yang selanjutnya, posisi ini adalah posisi yang ketiga. Sekarang teknik yang keempat adalah posisi genggaman kita hadapkan ke atas. Ini adalah saya tunjukkan yang pertama di teknik memukul samsak dengan posisi tangan seperti tadi yang pertama. Yang kedua, posisi saya katakan tidur, jadi telapak kaki itu menghadap ke bawah. Yang ketiga adalah dari samping. Yang terakhir keempat, posisi dari bawah menuju ke atas ke bawah. Yang ketiga, ini posisi yang ketiga. Sekarang kita lakukan ya, mungkin yang pertama dengan posisi sejajar, yang kedua dengan disusul posisi yang tidur, yang ketiga dari samping, dan yang terakhir keempat. Ini hanya suatu kombinasi saja, tidak cukup hanya melakukan teknik itu saja, karena tapi kita mesti harus melakukan pola atau teknik pengeluaran daripada pukulan tersebut. Ada yang melakukan pukulan kalau tidak ada dengan menggunakan teknik, kita akan melakukan pukulan yang ngawur. Apalagi sering saya katakan pada channel YouTube ini, penggunaan media samsak yang berayun seperti peragaan sekarang. Di saat kedatangan samsak ke daerah posisi pertahanan posisi kita, kalau tidak siaga salah satu tangan untuk melakukan hadangan ataupun tangkisan, otomatis sayuran samsak tersebut akan mengenai bodi ataupun posisi di saat kita berdiri. Paling tidak kita perkirakan ya kurang lebih ukuran satu tangan. Di saat samsak akan datang, termasuk juga samsak menjauh dari posisi setelah kita benturkan tangan pada badan samsak. Untuk melakukan pola pelatih ini kita perlu secara konsisten. Nah, ini adalah saya contohkan. Banyak ketika kita tidak memegang teori atau pernah mencoba mengamati suatu teori cara pukul teknik samsak yang berayun, banyak saya perhatikan untuk teman-teman pemula melakukan pukulan samsak itu dari jarak jauh atau posisi tangan terlalu lebar. Untuk selanjutnya step berikutnya yang perlu juga diperhatikan saat akan memukul atau mengeluarkan pukulan genggaman tersebut ke badan samsak. Karena samsak ini adalah samsak berayun, otomatis ketika samsak masih mengayun menjauhi kita dan langsung mengeluarkan pukulan, otomatis tidak akan mengenai pada bodi atau badan samsak. Nah, perhatikan sekarang ayunan samsak. Ketika samsak sudah posisi dia sejajar, artinya dalam keadaan lurus dari atas ke bawah, baru dengan feeling yang kita lihat pada kedatangan samsak, lakukanlah pukulan. Dengan demikian pada akhirnya sama kita melakukan pukulan pada posisi samsak setelah pada porosnya lurus dari atas ke bawah. Penggunaan jarak
saat akan melontarkan tangan ke daerah badan samsak, secara teorinya tanpa dibantu oleh gerakan mendekati ke daerah badan samsak otomatis tidak akan kena. Nah, untuk itu antara gerakan bahu, gerakan daripada pinggul, gerakan kaki di bawah menuju atau mendekat pada badan samsak itu harus simetris. Genggaman ke daerah badan samsak akan tetapi itu dibantu oleh alurnya daripada lengan. Tenaga pada pergelangan tangan tinggal menyodorkan pergelangan ke depan. Tentunya yang memegang peran penting juga adalah gerakan daripada bantuan dorongan pinggul, tumit di kaki di bawah, termasuk juga kebersamaan dari gerakan bahu, pinggang, pinggul menjadi satu kesatuan gerak. Nah, beberapa kali dan sering saya post pada video-video sebelumnya teknik memukul samsak, gerakan atau otot elastisitas antara otot lengan, pinggang, pinggul, tumit itu harus mesti menjadi satu kesatuan gerak agar dia terkombinasi atau melakukan suatu kerjasama saat feeling atau pikiran kita akan ingin memukul samsak. Secara otomatis kita berharap kereflekan atau perintah yang didatangkan dari pikiran untuk melakukan pukulan agar secepat itu juga genggaman tangan tersebut menuju ke daerah badan samsak. Dengan demikian diperlukan suatu teknik atau pola pelatihan agar menjadi suatu kebiasaan di saat melakukan pukulan dengan tangan kiri. Jadi egosan pinggang, pinggul termasuk juga bahu itu menjadi satu kesatuan yang bersama-sama maju dan tidak boleh mendahului satu dengan yang lainnya. Dengan demikian secara perlahan-lahan mesti dilakukan kebiasaan. Nah, ini ingatkan sekali lagi, pergelangan tangan adalah hal yang paling utama yang diperhatikan di saat melakukan pukulan. Nah, tidak boleh kita secara emosional, secara keburu-buru untuk melakukan pukulan kepada badan samsak, terutama adalah pada samsak yang berayun. Karena samsak yang berayun setelah dipukul menuju ke badan samsak, otomatis dia akan menjauh ke arah depan. Nah, kedatangan samsak dari arah depan ke daerah pertahanan kita, otomatis dia akan mengandung tenaga. Nah, maka dari itu diperlukan suatu kesigapan, diperlukan teori yang benar-benar sip untuk keselamatan atau terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Satu satuan gerak termasuk juga tumit yang ada di bawah kan menjadi kunci. Nah,